Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih diberikan kemudahan dengan kita masih bisa bertemu, dan ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. Dan kalau Syawalan sudah selesai gitu Pak. Sudah selesai. Dzulqa'dah. Tapi untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu selayaknya dibiasakan oleh ulama salaf kita. 6 bulan setelah Ramadan maka terus itu dibacakan, terus itu dipanjatkan oleh ulama-ulama salaf kita untuk agar berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk kita terus melanjutkan dan terus mendawamkan apa yang memang sudah kita biasakan di bulan Ramadan, dan semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amalan-amalan kita, dan dengan keridhaannya semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sekarang atau baru masuk ke halaman ke berapa sana Ige? 37 sekarang, insyaallah. 37. Padahal sudah berapa pertemuan Ige? 9. Yes, pokoknya lumayan perjalanan kita. Dan itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita belajar maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan bahwa orang yang berilmu itu tidak dilihat dari sekedar ilmunya saja, namun orang yang berilmu itu dilihat dari amal-amalnya, dari ibadah-ibadahnya, dari adab-adabnya, atas apa yang sudah dipelajarinya. Sehingga wadzalika ilmun nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang-orang yang akhirnya menjadi kolektor ilmu. Kalau kolektor barang-barang antik masih mending, masih ada harganya. Tapi ketika menjadi kolektor ilmu justru akan berbahaya. Ilmu hanya dikoleksi, ilmu hanya dikumpul-kumpulkan, namun
sedikit yang diamalkan, bahkan tidak ada yang diamalkan, maka itu akan berbahaya. Itu akan sangat membahayakan bagi dirinya. Sehingga meskipun sedikit yang kita baru bahas, dan mungkin sedikit yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari bersama, tapi paling tidak yang sedikit itu kita berusaha untuk mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan apa yang memang sudah kita ketahui, sehingga apa yang kita dapatkan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita sedang mempelajari bersama-sama tentang bagaimana kita menjadi rijal. Ada sifat rujulah yang ada di dalam diri kita itu, sehingga itu bisa muncul. Itu kita berusaha untuk mempelajari bersama-sama, dan itu begitu sangat alhamdulillah terbantu. Suaranya bukan nyendal-nyendal jadi kita tenang. Dengan apa yang kita sedang pelajari ini akan banyak membantu kita agar kita bisa mengeluarkan sifat rujulah yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi rijal yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata rijal itu, dan juga Nabi menyebutkan tentang rijal itu karena begitu berat tentunya. Dan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang ar-rujulah kalimatu haqqin tuqal. Rujulah itu kata yang pantas untuk selalu diucapkan. Namun ternyata kata rujulah itu sedikit sekali sekarang fungsinya, atau bahkan rujulah itu jarang nampak pada diri seorang laki-laki. Sebuah kisah tentang rujulah yang begitu luar biasa, karena sebagaimana yang kita bahas di sebelum-sebelumnya tentang bagaimana rujulah itu, bagaimana rijal, yang juga diantaranya adalah orang yang selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah dari ulama yang begitu luar biasa, yaitu Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Syaqiq Al-Balkhi itu seorang ulama yang begitu besar, bahkan gurunya Hatim Al-Asam. Gurunya Hatim Al-Asam zaman dengan Ibrahim bin Adham, dan itu adalah ulama-ulama yang begitu besar. Syaqiq Al-Balkhi, beliau memiliki seorang sahabat, tidak disebutkan namanya itu siapa, tapi sahabatnya itu begitu luar biasa. Bahkan selalu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan kepada Syaqiq Al-Balkhi, pokoknya kalau ada bantuan, ada kebutuhan, ada hal yang memang diinginkan, bilang. Bahkan selalu mengatakan, wallahi harus bilang, gak boleh enggak. Gak boleh enggak. Ketika membutuhkan satu bantuan harus bilang kepada sahabatnya itu. Pokoknya jangan segan-segan. Pernah gak merasakan seperti itu, Pak? Pernah gak kita merasakan bahwa kita punya saudara, kemudian saudara kita harus pokoknya kalau ada apa-apa ngomong, butuh apa-apa ngomong, gak usah ke yang lain, pokoknya bilang ke saya. Terkadang kita pernah merasakan seperti itu. Dan Syaqiq Al-Balkhi punya
seorang sahabat yang seperti itu. Berarti kan mungkin sama dengan kita. Dan benar suatu ketika Syaqiq Al-Balkhi ketika di rumah, kemudian istri beliau menyampaikan kepada Syaqiq Al-Balkhi, wahai suamiku, coba lihat anak-anak nggak bisa makan apa-apa. Anak-anak lapar nih, tapi kita nggak punya apa-apa. Kira-kira bagaimana? Kemudian Syaqiq Al-Balkhi setelah itu fatawaddatu, kata beliau, saya kemudian wudhu. Dan ketika wudhu itu beliau ingat dengan sahabatnya yang tadi mengatakan sampai bersumpah, pokoknya kalau butuh bilang, wallahi pokoknya nggak boleh sampai nggak bilang kalau sedang butuh, harus bilang. Pas wudhu kemudian ingat. Makanya kalau lagi butuh, lagi sedang pusing itu wudhu. Kadang ketemu gitu. Lawang kadang kita kalau hilang sesuatu, sholat gitu kadang, atau wudhu itu kan ketemu gitu. Sholat gitu. Ih, kunci ini ngendi gitu, sampai bingung. Kemudian sholat, tahu-tahu ketika sholat ingat, oh no, ketemu kayaknya kecandal nih kon. Bener ketemu, bener. Berarti nggak khusyuk gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Syaqiq Al-Balkhi wudhu kemudian teringat dengan sahabatnya itu, teringat. Kemudian setelah wudhu fasalla rakaatain. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Karena Nabi pun juga menyarankan kepada kita semua ketika kita memiliki man hazaba ilaihil amr, ketika memiliki suatu perkara yang memang sulit, sholli rakaatain, maka sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sehingga ketika kita sedang butuh sesuatu, ketika kita sedang ada perkara yang memang sulit, maka sholat 2 rakaat. Dan itu juga salah satu sifat rujulah, langsung minta kepada Allah. Kemudian ketika sholat selesai, kemudian duduk. Dan tadinya ketika setelah sholat itu punya keinginan, terus nanti setelah sholat saya tak ke rumah fulan itu, ke rumah sahabat saya, karena sepertinya yang bisa diandalkan saat ini adalah fulan itu. Kemudian setelah sholat Syaqiq duduk sebentar, kemudian makler gitu, tertidur sebentar saja, sebentar, paling cuma berapa menit, nggak sampai lama. Kemudian dalam tidurnya yang sebentar itu beliau bermimpi, dan seakan-akan ada yang memanggil, wahai Syaqiq, bukankah kamu itu yang selalu menyerukan kepada orang lain ketika ada suatu perkara yang sulit, mintalah kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang diminta, yang dibutuhkan, minta sama Allah. Dan itu selalu disampaikan dulu. Kemudian ketika tidur sebentar itu langsung setelah itu terbangun. Kemudian Syaqiq mengatakan, ini adalah tanbih, nabbahani Rabbi, ini adalah peringatan, dan saya yakin ini adalah peringatan yang Allah peringatkan kepada saya. Langsung setelah itu gak jadi pergi ke sahabatnya, kemudian duduk nunggu sholat sampai setelah isya. Kemudian setelah sholat isya
Syaqiq Al-Balkhi itu mengatakan, saya enggak jadilah, saya tak pulang, nanti saya ikhtiar, saya akan maksimalkan ikhtiar saya, dan besok akan saya akan mencari sesuatu yang bisa dibawa untuk di rumah. Kemudian ketika pulang, ternyata orang yang ingin ditemui oleh Syaqiq Al-Balkhi, yaitu sahabatnya itu, ternyata sudah berada di rumah. Dan bukan hanya itu, ternyata ketika sudah sampai di rumah, membawa makanan yang diinginkan oleh Syaqiq Al-Balkhi, persis apa yang difikirkan, persis apa yang diinginkan, persis apa yang dibutuhkan oleh Syaqiq Al-Balkhi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Persis sama, persis. Kemudian Syaqiq mengatakan bahwa ini adalah harrakallah qalba abdihi, Allah yang menggerakkan hati hambanya. Kan nggak mungkin mak betunduk kalau ada, kan nggak mungkin. Wah ngepasi, nggak mungkin seperti itu juga. Dan itulah ketika sudah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha benar-benar memaksimalkan dalam kita berikhtiar dan beribadah kepada Allah, Allah akan cukupi itu. Bukan berarti kemudian saya tak ibadah terus pokoknya. Ya enggak seperti itu juga, seperti halnya rujulah yang pernah kita bahas itu. Maka tetap hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar dijaga dengan semaksimal mungkin, sekuat-kuat mungkin. Karena seperti itulah bahkan sampai Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika masih kecil, beliau mengajar, ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Nah itu masih kecil itu, selalu saya ihfazillah, jagalah Allah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Dan terus sampai kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan sama seperti halnya di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang selalu meminta kepada Allah, maka itu menunjukkan ada sifat rujulah dalam dirinya. Karena dia tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun boleh kita minta kepada manusia, kepada makhluk. Dan tadi Syaqiq Al-Balkhi sebelum akhirnya dia pengen pergi kepada sahabatnya itu, Syaqiq Al-Balkhi teringat akan seorang ulama besar di zaman beliau, Abu Ja'far. Beliau mengatakan kepada Syaqiq, man 'urida lahu hajah bi makhluk falyabda fiha billahi azza wa jalla. Siapa yang memiliki kebutuhan, siapa yang sedang memiliki kebutuhan, terdesak dengan suatu kebutuhan yang dia harus meminta kepada makhluk. Meskipun tadi boleh kita ketika meminta pertolongan, meminta bantuan kepada makhluk, itu boleh.
itu boleh, selama memang itu bisa dilakukan oleh makhluk. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa dalam kita meminta kepada makhluk itu yang pertama bahwa itu bukan menjadi yang pertama kita lakukan, karena yang pertama kita lakukan adalah meminta dulu kepada Allah, baru kepada makhluk yang itu memang bisa dilakukan oleh makhluk. Kemudian yang kedua, jika memang itu bisa membahagiakan orang lain. Kan terkadang ada orang yang ketika dimintai pertolongan itu malah justru bahagia, senang kan. Kalau saya bisa nolong itu Masya Allah senang ya, luar biasa. Kalau misalkan dimintai pertolongan malah justru nyari siapa yang memang bisa saya tolong. Itu bahkan sampai ada orang-orang yang seperti itu. Jika memang itu bisa membahagiakan orang lain, maka boleh dilakukan, boleh dilakukan. Dan kata Abu Ja'far dan pesannya kepada Syaqiq al-Balkhi, falyabda fiha billahi azza wa jalla. Mulailah hajat atau kebutuhan itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama kali. Makanya tadi Syaqiq al-Balkhi nggak jadi, apalagi diingatkan ketika dalam mimpinya itu. Dan Syaqiq al-Balkhi meyakini bahwa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua sebagai seorang dai, kan kadang sering kita ketika menasihati orang lain, ketika pokoknya minta sama Allah lah, itu kan sering kita mudah untuk mengatakan seperti itu. Ketika ada saudara kita sedang mendapatkan suatu musibah, kita selalu mudah mengatakan itu musibah dari Allah, mintalah sama Allah. Atau ketika sedang membutuhkan sesuatu, minta sama Allah, mudah seperti itu. Tapi ketika dalam satu kondisi kita sedang mendapatkan itu, terkadang lupa, sehingga ketika kita memang sudah terus mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah semakin besar, maka akan mungkin dan sangat mungkin sekali kita akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan arahan, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin tanpa kita sadari. Maka sifat rujulah seperti ini yang memang benar-benar kita harus jaga. Tadi antara Syaqiq al-Balkhi dengan saudaranya, dengan temannya, sahabatnya itu, Syaqiq al-Balkhi langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha berikhtiar. Kemudian seorang sahabatnya itu tahu bagaimana juga kewajiban seorang sahabat dan mengetahui hak-hak sahabatnya, saudaranya. Nah, ketika sudah seperti itu, Masya Allah, akan muncul satu hal yang begitu luar biasa. Apalagi kita di Al-Fatih, yang kita berusaha untuk saling menguatkan persaudaraan kita. Nah, ini ketika orang lain misalkan di luar sana yang terkadang ketika mendapatkan orang-orang baik seperti halnya antum semua ini, mungkin terkadang ada orang yang memanfaatkan itu. Terus wah ini kok Masya Allah punya teman-teman kok seperti ini semua, teman-teman kok Masya Allah ini luar biasa perhatiannya, kumpulnya begitu luar biasa, eratnya luar biasa. Terkadang ada di antara orang-orang di luar sana itu sebagian yang memanfaatkan itu karena sifat rujulahnya tidak ada. Tapi ketika ada sifat rujulah di dalam dirinya,
itu akan begitu luar biasa. Orang yang membutuhkan tidak kemudian dengan mudah untuk meminta kepada saudaranya, dan saudara yang mengetahui kebutuhan saudaranya akan dengan sangat mudah untuk memberikan tanpa diminta. Kan itu juga yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ketika memukul laut itu, di antaranya adalah wa ilaika syakwa, kepada Engkau ya Allah. Di antara doanya begitu panjang itu. Kemudian juga di antaranya kepada Engkaulah semua keluh kesah saya curahkan kepada Engkau ya Allah. Wa ilaikal musta'an, dan kepadamu lah ya Allah segala permintaan itu dimintakan kepadamu ya Allah. Semua dimintakan kepada Allah, apapun itu diserahkan kepada Allah. Wa ilaika tuklan, dan kepadamulah saya bertawakal. Dan kemudian Allah bukakan jalan itu. Allah bukakan jalan. Tidak kemudian dengan kondisi yang terdesak, yes, gimana maju laut, mundur pasukan, nggak menyerah, tapi semua kemudian dalam kondisi yang terjepit, terdesak, minta sama Allah. Dan itu tidak mungkin kalau tidak ada sifat rujulah itu. Tidak mungkin seperti itu. Ketika kita dalam kondisi yang sulit, ketika kita dalam kondisi yang terdesak, kemudian kita serahkan semua kepada Allah. Setelah itu kemudian kita ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian setelah itu tawakal. Masya Allah. Itu hanya dimiliki oleh para rijal yang akhirnya Allah banggakan di dalam Al-Quran. Rijal, karena ketika rijal disebutkan di dalam Al-Quran itu kebanyakan tentang sifat yang memiliki sifat-sifat yang begitu luar biasa, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Makanya ar-rujulah kalimatu haqqin tuqal. Kalimat kata itu yang memang harus ada. Kata itu yang harus selalu diucapkan, dan kata itu yang harus melekat dalam diri seorang laki-laki, seorang muslim. Karena begitu banyak sekarang ini yang laki-laki tidak memiliki sifat rujulah. Laki-laki yang menjadi asbahur rijal, yang bukan laki-laki tulen, bukan laki-laki tulen, hanya jenis kelamin saja, tapi tidak memiliki sifat rujulah. Sehingga dengan itu memang sekarang ini sepertinya waktu untuk kita untuk mempelajari itu, dan kita berusaha untuk memunculkan sifat itu dalam diri kita, dan kita tularkan kepada anak laki-laki kita. Itu harus ada. Karena ketika misalkan contohnya tadi Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Mungkin dengan hal yang sederhana, dimulai dengan hal-hal yang seperti itu, tapi itu ternyata bukan hal yang sederhana. Padahal dulu ketika kita masih kecil, misalkan kita main atau kita sedang pergi kemana gitu, sore-sore gitu, kira-kira pesan dari orang tua kita kepada kita itu apa? Ketika kita mau main, kemudian misalkan sore atau main kemana, kira-kira apa pesan dari orang tua kita kepada kita? Ojo sore-sore. No? Hati-hati. Awas ana wiwi. Awas ana wiwi sore-sore.
Ada nggak misalkan pesan dari orang tua itu, nah ojo lali sholati loh, nah ojo lali sholati loh, ojo nganti keter. Itu yang coba kita terus pesankan kepada anak-anak kita. Jadinya Abdullah bin Abbas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya Nabi dan kemudian bimbingannya Nabi sejak kecil itu menjadi pakar tafsir nomor wahid di kalangan sahabat. Bahkan menjadi yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran, melebihi sahabat-sahabatnya senior, dan menjadi rujukannya tafsir dari para ulama tafsir kita. Itu dibimbing dari kecilnya seperti itu ternyata. Ihfazillaha yahfazka. Karena itu bukan hal yang sepele untuk bisa menjaga Allah, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya. Mungkin sholat, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi. Nah, minta kepada Allah agar bisa sholat dengan baik. Karena kan mungkin mungkin sholat, tapi kadang sholatnya itu di ujung waktu, kadang sholatnya itu kejar-kejaran. Iya, kejar terus. Waduh, udah mau maghrib nih, udah asar jam 5:15. Waduh, maghrib jam 5:30 ya, jam 5:15. Tak asaran sih. Itu karena terburu dan ya mungkin sholat, ya alhamdulillah masih sholat. Tapi ternyata untuk minta agar diberikan kemudahan untuk sholat, kemudahan untuk bisa menjaga hak-hak Allah itu, nah itu yang juga harus kita berikan pesan kepada anak-anak kita. Tentunya harus dimulai dari diri kita. Semua harus dimulai dari kita, dan ini saatnya memang. Kapan lagi kita belajar rujulah ini dan mengajarkan rujulah ini kepada anak-anak kita. Karena besok-besok belum tentu kita masih ada. Maka saat ini, sekarang ini yang harus kita lakukan. Dan apa yang telah berlalu, kita minta ampunan dari Allah. Kita minta ampunan dari Allah. Karena tadi bahwa wal umru yajri bina sari'an, umur usia itu terus berjalan, sehingga apa yang memang sudah berlalu kita minta ampunan kepada Allah, kita bertaubat. Untuk yang sekarang dan seterusnya, kita berusaha untuk bisa mempraktekkan rujulah dalam diri kita dan memunculkan rujulah itu dalam diri kita dan keluarga kita. Karena saat ini masyarakat kita, negeri kita, yang kita tahu bahwa kemerosotan dari akhlak, adab, apalagi rujulah itu sudah sangat-sangat minim sekali. Sudah merosot, terjun payung kan, terjun bebas. Rujulahnya sudah jarang kita dapatkan dalam anak laki-laki kaum muslimin kebanyakan sekarang ini, sehingga masyarakat kita, negeri kita itu membutuhkan itu, dan sedang berada di dalam jurang kemerosotan yang begitu dalam, kehinaan yang begitu dalam. Dan itu pasti faktornya begitu banyak. Dari segala macam, dari aspek yang dari hulu sampai hilirnya itu semua berpengaruh di situ. Semua berpengaruh. Dari apa? Kita mengawali berarti dari apa kalau mengawalinya? Diri kita sendiri, kemudian apalagi yang menjadi awal, menjadi hulunya itu.
nanti akan sampai hilir. Dari makanan, dari lingkungan, ya semuanya. Bahkan di rumah kita, kemudian di lingkungan, di masyarakat, bahkan di negara kita. Itu semua akan berpengaruh di situ. Berpengaruh itu. Makanya benar apa yang mungkin dikatakan oleh Bung Karno, meskipun saya bukan mazhabnya Bung Karno. Kan benar. Tapi kan ya beliau ada kata-kata yang memang mungkin bisa diambil. Bukan jadi Soekarnowi, ya kan? Soekarnois. Ya kalau bahasa Arabnya Soekarnowi. Ya kan Syafi'i, Hambali, Soekarnowi. Saya bukan itu. Terus ketika misalkan yang terkenal itu berikan saya 10 pemuda itu bisa apa? Nah, itu ketika rujula, jangankan 10, 1 saja ketika rujula itu muncul bisa goncang dunia kok. Tapi ya oke lah, kata Bung Karno bisa 10 saja itu sudah bagus. Kalau ada, tapi ketika rujula itu ada, insya Allah ada itu. Insya Allah akan bisa seperti itu. Tapi sekarang 1000 pemuda lah, loyo itu, ya kan? Susah gitu. Karena memang sudah kemerosotannya begitu luar biasa. Sudah dirusak dari hulu sampai hilirnya itu. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, dari kita, terus mau seperti apa? Kondisinya itu subhanallah sudah sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan, mengkhawatirkan kalau kita tidak segera cegah itu. Karena kalau kita tidak cegah, di sini dikatakan wa ar'an qad anal awan linuquliha mastata'na wa biladuna wa biladul islam tanhadiru fi majras sail ila huwatin la qarara lah. Sudah berada di jurang yang enggak ada habisnya itu. Huwatin ilal ilhadi wal ibahiyati wal inhilal. Yang sekarang jurang tentang al-ilhad. Ilhad itu penyimpangan itu. Banyak penyimpangan. Dari penyimpangan tentang masalah pemikiran dari agama, kemudian penyimpangan yang lainnya, banyak sekali penyimpangan itu. Fa illam naqif minhum mauqifan nadhir, kalau kita tidak berada dalam posisi untuk selalu memperingatkan itu, memberikan peringatan, wa illam na'khudh bihujazihim 'anil nar in hadarna ma'ahum, kalau kita tidak mencegahnya itu, terus ibaratnya kalau mencegahnya ya kalau nggak dibakar, bakar sekalian gitu. Kalau nggak dibakar, in hadarna ma'ahum, justru kita juga akan ikut-ikutan merosot, masuk ke lubang yang sama. Wa kana 'alaina minal ithmi ad'af ma hummilu, justru kita akan mendapatkan beban dosa yang begitu besar, terus banyak sekali beban-beban dosa yang kita akan kita tanggung. Namun kita tahu kok, kita tahu, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dzalika bi anna Allah akhadha 'alaina al-mitsaq. Allah sudah membuat perjanjian kepada kita. Al-mitsaq, perjanjian. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaknya kalian tubayyinunnahu, menjelaskan agama ini kepada manusia dan jangan menyembunyikannya.
Ada ancaman dari Nabi SAW yang sudah mendapatkan ilmu, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullahu bilijam minan nari yaumal qiyamah. Allah akan memberikan tali kekang pada hari kiamat dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Makanya apa yang memang kita sudah dapatkan, meskipun sedikit yang kita sudah dapatkan itu, ya memang tugas kita untuk menyampaikan, tentunya dengan hikmah, dengan yang baik. Jangan kemudian menulis serampangan kepada pemuda, kumpulkan, woi kalian tersesat, kalian ini, kalian ya enggak seperti itu. Dengan hikmah yang baik, dengan cara-cara yang terbaik, kita harus menjelaskan itu kepada manusia, kepada orang-orang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah itu, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh nabi sama kanu yaf'alun. Di ayat ini laknat Allah kepada orang-orang kafir dari Bani Israel. Terlaknatnya itu disebabkan karena lisan. Karena lisan yang mereka nggak mau. Di situ kan la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka nggak mau mencegah ketika ada kemungkaran. Mereka tidak mau memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Karena di dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Alqamah bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza, Alqamah bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza, cucunya Abdurrahman bin Abza. Abdurrahman bin Abza itu siapa, Ge? Ada yang tahu? Atau Ibnu Abza? Ibnu Abza itu adalah mantan budak yang diangkat oleh Nafi', gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Mekah. Ibnu Abza itu menjadi, kalau di bawahnya gubernurnya apa? Bupati atau wali kota lah kan. Kalau di Mekah ini ada kabupaten apa kota? Terus pokoknya ini kota. Nah, pokoknya di bawahnya gubernur, karena gubernurnya Nafi', gubernur Mekah Nafi'. Kemudian ada tempat namanya Asfan di Mekah, berarti kota, wali kota yang diangkat oleh Nafi' adalah Ibnu Abza. Kemudian Nafi' ditanya sama Umar, waman Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza? Huwa maulan min mawalina. Dia itu dulu pernah menjadi budak di antara budak-budak kami. Wah, kaget Umar. Wah masuk budak yang diangkat kan gitu. Apa enggak ada yang lain? Kemudian kata Nafi', huwa hafizun li kitabillah. Dia itu hafal Quran. Wa alimun bil faraid, dan paham tentang faraid. Faraid itu yang dimaksud juga di situ adalah syariat, tentang syariat, paham tentang syariat. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, benar apa yang disabdakan oleh Nabi, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Benarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat satu kaum disebabkan dengan Al-Qur'an, dan merendahkan kaum juga dengan sebab Al-Quran. Dan Ibnu Abza diangkat derajatnya oleh Allah dengan menjadi wali kota disebab Al-Quran itu. Nah, kemudian cucunya, Masya Allah, cucunya Ibnu Abza itu pernah mengatakan, khataba Rasulullah SAW dzata yaumin, karena Alqamah pernah mendapatkan kabar itu dari ayahnya. Berarti ayahnya sudah Sa'ad, dan Sa'ad mendapatkan kabar dari kakeknya. Kakeknya siapa?
Abdurrahman bin Abza. Tadi Ibnu Abza. Anak Ibnu Abza pernah mendengar dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah suatu hari berkhutbah, fahamidallah wa athna alaihi, thumma dzakara tawaifa minal muslimin fa athna alaihim khairan. Setelah Nabi bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menyebutkan beberapa golongan dari kaum muslimin. Fa athna alaihim khairan. Kemudian beliau memuji golongan itu dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian thumma qala, kemudian beliau bersabda, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la yufattinunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Kenapa satu kaum itu ada yang sampai tidak memberikan pemahaman terhadap tetangganya, tidak mengajarkan kepada tetangganya, tidak menasihati tetangganya, dan juga tidak amar ma'ruf nahi munkar terhadap tetangganya. Wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim wa la yatafaqqahun wa la yatafattanun. Dan kenapa suatu kaum itu tidak mau meminta agar diberikan pemahaman dari tetangganya? Kalau tadi kan memberikan pemahaman terhadap tetangganya, ini orang yang tidak mau meminta, tidak mau belajar dari tetangganya, tidak mau meminta nasihat dari tetangganya. Wallahi, kata Nabi, wallahi la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa yufattinunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum. Demi Allah, hendaknya satu kaum itu belajar dari hendaknya satu kaum itu mengajarkan kepada tetangganya, memberikan pemahaman, memberikan nasihat dan beramar ma'ruf nahi munkar terhadap tetangganya. Wala yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahuna wa yatafattanun. Dan juga hendaknya satu kaum itu belajar dan meminta agar diberikan pemahaman dan nasihat dari tetangganya. Atau kalau itu tidak dilakukan, la u'ajilannahumul 'uqubata fid dunya. Kalau itu semua tidak dilakukan, tidak mau mengajari dan tidak mau belajar, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Allah ancam hukumannya di dunia. Berarti kita yang sudah berusaha belajar dan memiliki ilmu, maka sebisa mungkin kita ajarkan, sampaikan kepada orang lain. Susah nopo mboten, Pak? Ya susah, kalau mudah ya hadiahnya payung dong gitu. Gitu piring ya susah. Tapi kalau itu tidak dilakukan, la u'ajilannahumul 'uqubata fid dunya. Allah segerakan ancamannya, hukumannya itu di dunia. Berarti al-azab qabla al-azab. Nah, itu kan repot. Siksa sebelum siksa. Hukumannya mungkin banyak sekali, dan terkadang banyak orang yang tidak sadar dengan itu. Misalkan kadang kita diterpa kesusahan, kesulitan, dengan apapun itu, mungkin itu bagian dari sesuatu yang tidak kita sampaikan terhadap saudara kita atau tetangga kita atau orang-orang itu, atau bahkan hal yang lain, hal yang lebih besar dari itu. Maka kita memang harus berusaha untuk melakukan itu, Kemudian thumma nazala fadakhala baitahu. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbarnya, masuk ke dalam rumah beliau. Faqala qaumun, kemudian ada
satu kaum yang mengatakan, man tarawnahu an nabi haula, siapa kira-kira yang disebutkan nabi itu ya, gitu. Siapa kira-kira yang disebutkan nabi itu, apakah dari kita, kira-kira siapa ya dari kaum-kaum kita itu? Qalu, kemudian ada kaum yang mengatakan, narahu annal asy'ariyin, kayaknya asy'ariyin deh, Bani Asy'ariyin, orang-orang Asy'ariyin. Hum qaumun fuqaha, mereka itu fuqaha, ahli ilmu, mereka ahli ilmu. Walahum jiranun jufah min ahli miyah wal a'rab, dan mereka memiliki tetangganya itu jufah, yang nggak tahu gitu, orang bodoh lah gitu, nggak tahu, tetangganya itu nggak tahu, nggak paham, dari kalangan Badui, Fabalagha dzalika al-asy'ariyin, kemudian kabar itu sampai kepada Asy'ariyin. Fa'atau Rasulullah SAW, kemudian mereka mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, dzakarta qauman bi khairin wa dzakartana bi syarr. Ya Rasulullah, engkau pernah menyampaikan suatu kaum yang dengan dipuji sama engkau, sama Anda. Anda menyampaikan tentang satu kaum dipuji dengan baik, dengan pujian-pujian yang baik, dan Anda menyebutkan kami itu dengan keburukan. Kemudian fama baluna, ada apa dengan kami, kok kami disebutkan seperti itu, rasanya seperti itu. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la yufaqihanna qaumun jiranahum wa la yufattinunnahum wa la ya'murannahum wa la yanhawnahum wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafattanun wa yatafaqqahun aw la wa'ajilannahumul 'uqubata fid dunya. Nabi mengulang lagi. Terus pokoknya satu kaum itu harusnya mengajari, memberikan pemahaman, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, atau ada kaum itu yang mereka belajar, minta nasihat, atau kalau itu nggak dilakukan akan disegerakan hukumannya di dunia. Faqalu ya Rasulullah, anufattinu ghairana, wahai Rasulullah, apakah kami juga harus menasihati sesama kami gitu? Kan terkenal fuqaha tadi tuh, terkenal fuqaha, ahli ilmu, mosok ya saling menasihati, pada tahu kok gitu. Fa'adu qaulahu, kemudian Nabi mengulangi lagi jawaban tadi. Kemudian mereka mengatakan lagi, anufattinu ghairana, apakah kami harus melakukan itu, menasihati, ngajari, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, mereka tahu kok. Kemudian Nabi mengulang itu. Kemudian karena merasa Nabi kok ngulang-ngulang, kemudian mereka mengatakan, faqalu amhilna sana, kalau begitu ya Rasulullah, berikan kami tangguhan waktu 1 tahun. Kemudian Nabi memberikan tangguhan 1 tahun agar mereka bisa memberikan pemahaman, menasehati, mengajari, dan mereka saling belajar dan meminta nasihat dari sesama mereka. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi, membacakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa ibnu Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak mengikuti pesan dari nabi-nabi mereka, yaitu mereka tidak salikanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu yang harus kita lakukan. Sebagai salah satu dari sifat wujulah, ya kita berusaha untuk bisa mengajarkan kepada orang lain,
khususnya yang lebih utama adalah kepada keluarga kita, kemudian orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan orang yang memang memiliki hubungan, kemudian setelah itu baru yang lain. Karena jarang orang-orang yang bisa seperti itu, jarang orang-orang yang bisa seperti itu. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, la yahqiranna ahadukum nafsahu, di halaman ke-38 di paragraf terakhir itu, la yahqiranna ahadukum nafsahu, janganlah salah seorang di antara kalian merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsahu? Ya Rasulullah, kira-kira bagaimana kok ada orang yang merendahkan dirinya sendiri? Kemudian kata Nabi, yara amran billahi alaihi fihi maqal. Orang itu melihat dan tahu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian fihi maqal. Ketika sudah tahu ada perintah itu, ada maqal, kok malah komentar, kok malah nggak mau melakukan, sukanya komentar gitu, ngomentari gitu. Tsumma la yaqulu fihi, kemudian setelah komentar atau tidak mau melakukan itu, la yaqulu fihi, setelah itu dia tidak menyampaikan itu, tidak mengatakan, atau tidak mengajarkan kepada yang lain, padahal tahu bahwa itu adalah suatu perintah dari Allah, sebuah perintah, kemudian sembunyikan, dia tidak mau mengatakannya, menyampaikannya. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, lahu yaumal qiyamah, kepadanya nanti di hari kiamat, ma mana'aka an taqula fiyya kadza wa kadza, apa yang menghalangimu untuk kamu mengatakan tentangku pada hal yang ini dan itu, kadza wa kadza. Ada suatu perintah, Allah sudah memerintahkan suatu, kenapa kamu tidak menyampaikannya, tidak mengamalkan, kemudian tidak mengajarkannya kepada orang lain? Apa yang menghalangimu? Fayaqulu khasyatan nas, kemudian orang itu mengatakan, iya khasyatan nas, kalau bahasa kita ya sudah enak sama orang lain, gak enak, gak nyaman, takut, misalkan takut nanti orang lain itu tersinggung kan, takut nanti kalau orang lain itu marah sama kita. Fayaqulu fa iyaya kuntu ahaqqa an takhsha, kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, harusnya dulu kamu itu lebih takut. Lah kok malah takut kepada manusia, khawatir? Ya sudah, sekarang sudah tidak bisa diulangi lagi. Makanya kata Nabi, la yahqiranna ahadukum nafsahu, janganlah merendahkan diri sendiri. Merendahkan diri sendiri tadi berarti apa? Ketika melihat ada perintah Allah, tidak mau mengamalkan, malah mengomentari, tidak mau mengamalkannya, atau kemudian tidak mau mengajarkan. Berarti ketika ada perintah Allah, berusaha kita melaksanakannya. Ketika kita sudah melaksanakannya, berusaha kita mengajarkannya, berusaha untuk melakukan itu. Kemudian ar-rujulah an naqul kalimatul haqq fi syu'unil muslimina kulliha wa nunafihu 'anil islami mastata'na bil qawlil fasl wal kalimati sharihah la nakhsha ahadan illallah. Ar-rujulah itu kalimat yang hak, kata yang hak, yang harus selalu diucapkan, dan itu harus ada di perkara kaum muslimin semuanya. Dan kita
memiliki kewajiban semaksimal yang kita bisa lakukan, nunafih 'anil islami mastata'na, mengharumkan itu, mengharumkan rujulah itu, tentunya bil qaulil fasl, dengan perkataan yang al-fasl, yang jelas, wal kalimatis sharihah, dan dengan kata-kata kalimat yang lantang, tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada seorang kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus selalu kita usahakan agar itu muncul di kaum muslimin. Dan itu kan berarti dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, dan orang-orang yang memiliki hak dari kita untuk mendapatkan itu semua. Dan dengan tadi kita mengajarkan, dan tentunya kita mengamalkan untuk diri kita pribadi sendiri dulu. Kemudian juga diantaranya adalah ar-rujula an nuharib al-wathaniyat al-haditha wa syirk al-hadith. Rujulah itu dengan cara an nuharib al-wathaniyah al-haditha, memerangi patung-patung modern. Patung-patung modern itu apa? Gaya-gaya modern yang nggak sesuai dengan Islam. Gaya-gaya modern yang nggak sesuai dengan Islam, gaya apapun itu, bahkan hal-hal apapun yang bisa menjerumuskan kepada keburukan itu, bahkan mengarahkan kepada hal-hal itu, kita berusaha memerangi itu. Misalkan banyak kalau di anak-anak kita, misalkan di anak-anak kita itu kan sering ada misalkan pahlawan-pahlawan super apalah itu, ya, pahlawan-pahlawan super itu, ya kita berusaha untuk memerangi itu, memerangi. Ya kita sampaikan tentang di dalam Islam itu banyak loh, ya kan, di dalam Islam itu banyak loh pahlawan super yang nyata dan memiliki sifat rujulah itu jelas, ya kan. Kalau pahlawan-pahlawan super yang modern sekarang yang katanya itu nggak ada sifat rujulah kok. Lah contohnya malah nyon sewu pakai celana dalamnya di luar. Lo gimana? Nggak ada rasa malu toh. Dan itu pasti nggak ada, memang nggak nyata toh, nggak nyata. Tapi itu diikuti kok, diikuti oleh kebanyakan anak-anak kaum muslimin, bahkan orang-orang dewasa, bahkan sampai punya koleksi yang begitu banyak gitu kan, koleksi itu. Kalau masih ada yang nyimpan koleksi gambar Superman, gambar apa, dihilangkan saja. Itu bagian dari nuharib al-wathaniyatul haditha. Kalau itu nanti diikuti oleh anak-anak kita gimana? Bapak saya itu sukanya Superman gitu, Spiderman, supaya hati-hati itu, sukanya baca hitam gitu. Itu hati-hati. Itu yang modern saat ini. Wasyirkal hadis, tentunya juga hal yang lebih besar dari itu semua adalah kesyirikan modern di saat ini. Kesyirikan saat ini ya banyak sekali, yaitu nanti di pembahasan tentang akidah. Tapi ya hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada hal-hal itu. Bahkan kan sampai misalkan ada orang-orang yang sekarang ini mereka misalnya, khususnya para pemuda, bahkan mungkin yang sudah usia, dengan misalnya nonton suatu pertunjukan apa, atau contohnya bola, di sini kan banyak senang bola tuh. Ya nggak apa-apa, mau main bola ya nggak apa-apa, itu kan permainan mubah tuh, permainan mubah boleh-boleh saja. Nggak ada yang, tapi nggak sampai ada yang derajat sunnah, ada kira-kira yang boleh sunnah.
justru malah derajat ke bawahnya ada. Tapi kalau naik ke atas sama wajib itu kayaknya enggak ada. Naik ke sunnah saja kan enggak. Tapi mubah boleh. Monggo silahkan main bola boleh. Boleh. Tapi bahkan ada orang yang sampai senang dengan bola, kemudian bahkan pemainnya. Tapi ketika misalkan waktu sholat, itu kan tadi hal-hal yang mungkin menurut orang sepele lah gitu. Atau bahkan ketika di rumah sudah dipesankan sama orang tuanya, nak, nanti jangan lupa sholat ya. Tapi ternyata mainnya mendekati maghrib atau bahkan nanti sampai isya misalkan. Duh, di tribun gini susah mau sholat gimana? Masuk sholat duduk, ada uzur apa di situ? Gitu. Kalau mau keluar sholat ke musola, ya saya belum pernah nonton di stadion. Saya belum pernah. Ada musola ya? Biasanya nggak ada, apalagi nggak ada, gimana lagi? Ya itu kan akhirnya jadi menjerumuskan kepada kesyirikan seperti itu. Lebih mengedepankan hal-hal seperti itu dibandingkan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa-bisa sampai menghilangkan keyakinannya. Dan itu yang harus kita benar-benar perangi. Ya kalau kita misalkan di Kutab atau para ayah sedang main bola bareng para ayah itu, ya lihat-lihat waktunya. Wah, nanti ini misalkan bayari wah pas mepet-mepet asar atau mepet maghrib, wah sak jamnya pas ini nih. Tanggung kali ya itu. Berarti kan silakan diatur. Boleh, monggo silakan main bola itu diperbolehkan. Kemudian ar-rujulah an nunafiha 'anil Qur'an. Wa qad i'tada nasun an yal'abu bi kitabillah baina adhhurina. Ar-rujulah juga dengan kita berusaha nunafih 'anil Qur'an. Mengharumkan rujulah itu semua diambil dari Al-Quran itu. Kita menyampaikannya bagaimana Al-Quran menyampaikan tentang para rijal, tentang sifat rujulah. Misalkan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kemudian di situ an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itu kan bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ataupun orang lain. Kemudian wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang kaitannya dengan fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu para rijal yang selalu bersuci. Itu disampaikan kepada anak-anak kita tentang bagaimana Al-Quran menyampaikan para rijal. Dan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu masya Allah kita juga sampaikan kepada anak-anak kita, agar juga anak-anak kita nggak takut nanti ketika memang sudah masuk usia nikah itu siap-siap nikah ya. Jangan sudah usia 20, sudah usia 18, 17, 18, aku belum berani nikah. Di sini ada yang anaknya sudah 18 Pak, laki-laki? Belum. Atau adiknya yang 18 tahun sudah berani mengatakan, atau Mas saya pengen nikah. Atau ketika misal gimana sudah siap nikah? Oh jangankan 18, karena usia 25. Wah belum siap. Waduh, selesai itu. Bahaya 25 tahun. Ya kita mungkin saya nikahnya 25 tahun. Ya korban saya karena tidak mendapatkan ilmunya, dan mungkin keterbatasan dulu orang tua yang mendidik itu. Tapi mungkin karena keterbatasan itu, ya kita korban itu. Tapi jangan sampai itu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita 18 tahun selesai misalkan dari MAF nanti pesantren, keluar itu udah siap nikah. Wah ya kok saya pengen nikah, jos gitu kan. Jos kita inilah, kita dorong itu.
kita dorong. Jangan sampai keluar dari pesantren kemudian belum siap nikah. Wah, ini berarti ada sesuatu mungkin belum matang. Entah belum matangnya dari kita misalkan, atau dari yang lain, wallahu a'lam. Dan kita kan bisa menyaksikan saat ini kan, misalkan di MAF sudah mulai, ya kan, dan di Beiruha kecipratan salah satu santri dulu yang sudah menikah. Wah, anak muda, masya Allah. Bahkan akhirnya sampai harus sidang nih loh, karena nikahnya belum mendapatkan KTP, belum punya KTP, baru berapa nih? 16 tahun kalau nggak salah nih. Yang perempuan 16 tahun, 16 atau 17, belum punya KTP, akhirnya sudah punya anak baru sidang. Wes nggak apa-apa, yang penting sudah ada kemauan, tekad kuat yang begitu luar biasa. Dan kemarin juga sudah ada berapa kali kemarin itu kan, sudah kurang lebih berarti sampai saat ini 4 kali kalau tidak salah. Itu anak-anak muda itu begitu luar biasa. Nah, harapannya nanti anak-anak kita lebih dari itu, makanya kita perlu menyiapkan itu dan perlu kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian ar-rujulah an nahfadha a'rad al-muslimin. Rujulah dengan cara kita juga dengan menjaga kehormatan kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin. Wa an nuhariba ma ahdatha an-niswan wa ansar an-niswan min munkaratil ibahati wal majun wal fujur wad da'arah, dan berusaha memerangi tentang bahasa nggak enaknya itu ya apa nih, kalau kita mau membahasakan kebencian itu, kebenciannya laki-laki sekarang ini gitu. Laki-laki yang saya banci, kita harus mengatakan seperti itu biar memang ya nggak ada kata lain yang pantas untuk mereka. Apalagi pelangi, laki-laki yang melambah, ya Allah, kita perangi seperti itu. Bahkan haula'in niswan allai laisa lahunna rijal illa rijal yusbihna rijal. Aduh, itu kan. Ya akhirnya mereka itu saat ini dampaknya adalah banyak para wanita yang tidak memiliki rijal, atau mereka memiliki suami-suami yang menyerupai rijal. Jadi ya cuma jenis kelamin kan gitu. Cuma jenis kelamin saja, tapi tidak memiliki sifat rujulah itu. Dan sifat rujulah itu kan kehormatan kaum muslimin, dan kita wajib untuk menjaga itu. Kehormatan kaum muslimin yang wajib kita jaga. Sehingga ya jelas nanti keturunan kita rujulah, yang laki-laki jelas rujulahnya, yang wanita-wanita jelas kesolihannya itu jelas. Sehingga ya masya Allah kita akan mendapatkan keturunan-keturunan itu. Tapi kalau kita nggak menjaga itu ya sudah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian ar-rujulah an nuthabiru ala ma da'awna wa nad'u ilaihi minal 'audati ila kitabillah wa sunnati rasulih fi qada'ina kullih. Rujulah itu juga dengan cara kita ulat, nuthabir, tekun atas apa yang memang kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu meminta agar kita bisa kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya.
dalam semua aktivitas-aktivitas kita. Semua aktivitas-aktivitas kita. Dan juga semua aktivitas kaum muslimin di dunia ini. Kita selalu meminta itu, agar kita benar-benar diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kan begitu luar biasa nyamannya ketika kita bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sampai kepada misalkan kaitannya fi siyasatil ulya lil ummatil islamiyah. As-siyasah ini apa? Kalau ya politik itu bagian dari siasat. Siasat itu kan strategi. Politik itu bagian dari siasat. Politik itu bagian dari siasat. Karena kalau hanya diartikan politik itu, waduh, sempit sekali. Siasat itu banyak sekali. Dan itu bagian dari politik juga. Bagian dari politik juga bagian dari as-siyasah. Bagian dari as-siyasah. Bahkan sampai hal-hal seperti itu as-siyasah, itu pun juga kita berusaha untuk kembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Gimana caranya? Nanti antum akan mendapatkan di kitabnya Dr. Khalid Ahmad Asyamtut itu As-Siyasah Tarbiyatus Siyasatil Islamiyah kalau tidak salah. Karena beliau punya dalam tarbiyah itu beliau memiliki kurang lebih 11 kitab yang judulnya tentang tarbiyah itu. Yang itu juga sering dibahas di kutab itu. Di antaranya di situ ada pendidikan as-siyasah al-islamiyah. As-siyasah al-islamiyah. Kemudian ar-rujulah, sedikit lagi. Ar-rujulah an nubassiral muslimin wa zu'ama'ahum bimawqi'ihim min hadhihi dunya bainal umam. Ar-rujulah itu juga dengan kita an nubassiral muslimin wa zu'ama'ahum, memberikan pandangan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang berperan di muslimin ini bimauqi'ihim min hadhihi dunya bainal umam, akan posisi mereka di dunia ini di antara umat-umat yang lain. Peran kaum muslimin wa zu'ama al-muslimin, ya, di antaranya para dai, para asatid atau orang-orang yang memiliki posisi di kaum muslimin itu, tentang peran mereka di dunia, tugas mereka di dunia, isti'mar yang memakmurkan bumi yang sudah Allah ciptakan, Allah jaga ini. Tugasnya kaum muslimin memakmurkan isti'mar itu. Tapi kalau isti'mar diartikan dalam bahasa Indonesia itu enggak enak. Musta'mir itu penjajah. Bukan enggak enak. Enggak enak. Padahal Allah menggunakan isti'mar wasta'marakum fiha dalam Al-Qur'an, itu maksudnya adalah isti'mar di situ memakmurkan bumi. Makanya pesan Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi ini setelah Allah perbaiki. Istiqmar salah satunya yang memperbaiki bumi, memperbaiki manusia. Itu tugas, di antara tugas istiqmar, dan tugas yang paling besar adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ar-rujulah an na'mala ala tahriri uqulil muslimin wa qulubihim min ruhit tahattuk wal ibahiyah wa min ruhit tamarrudi wal ilhad. Rujulah itu juga dengan cara an na'mala ala tahriri uqulil muslimin. Kita bekerja atau beraktivitas itu ala tahriri uqulil muslimin wa qulubihim min ruhit tahattuk wal ibahiyah, atas dasar kebebasan akalnya kaum muslimin dan hati mereka dari min ruhit tahattuk wal ibahiyah, dari ruh tahattuk. Tahattuk itu apa namanya, pengekangan. Misalkan orang bekerja dikekang dengan misalkan tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan misalkan tepat waktu. Bahkan ada seorang yang Masya Allah, beliau bekerja di satu perusahaan yang gajinya itu sangat besar. Kemudian setelah itu pindah ke perusahaan berikutnya dengan gaji yang mungkin lebih kecil dari sebelumnya. Dan ternyata di perusahaan itu nggak ada waktu untuk sholat tepat waktu. Ya mungkin masih sholat entah itu di akhir-akhir waktu kan, tapi nggak bisa di awal waktu. Sampai akhirnya orang itu keluar, resign dari pekerjaannya. Kemudian ketika bosnya tahu itu, ya sampai diiming-imingi, loh kenapa ditambahkan gaji, ya kan, dinaikkan gajinya. Ditanya, loh kenapa kok malah mau resign, di orang-orang luar sana pengen dapat gaji seperti yang didapatkan, malah resign. Kemudian bilang, loh bos, gitu kan, dulu itu saya kerja sebelum di sini itu gajinya lebih gede dari ini, dan keluar itu disebabkan karena nggak bisa sholat tepat waktu. Loh sekarang kok sama loh, lebih kecil loh, ya lebih baik saya keluar. Dan akhirnya ketika keluar itu dapat pekerjaan yang sangat lebih kecil dari sebelumnya, tapi orangnya nyaman karena bisa sholatnya itu tepat waktu, bahkan masjidnya lebih di dekat tempat kerjanya, di depannya itu, atau bahkan mungkin jadi marbot, jadi marbot itu luar biasa. Marbot itu dari bahasa Arab loh. Marbot kan diikat. Marbot itu yang selalu terikat. Kan qalbuhu mu'allaqun bil masajid itu kan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, itu kan marbot itu salah satunya gitu. Nah, masjidnya kalau nggak ada marbot ya masih dikunci. Kalau marbotnya nggak ada ya bingung. Tapi marbot itu Masya Allah, sampai segitunya orang yang seperti, karena memang ya pengen bebas gitu. Maksudnya pengen bebas itu karena saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk mencari rezeki, tapi jangan sampai kemudian terbatas dalam masalah itu. Dan orang yang memiliki sifat rujulah ya nggak akan bisa dikekang dengan hal-hal seperti itu, nggak akan bisa dikekang. Makanya kan sampai Nabi akhirnya diberitakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Suruh bersabar dengan orang-orang yang seperti itu. Bersabar dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Karena mereka itu nggak ada sesuatu yang mengekang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka rujulah itu seperti itu, harus ada seperti itu.
Kemudian ada an-nuharib an-nifaq wal mujamalatil kadhibah, memerangi kemunafikan. Kemudian al-mujamalat, basa-basi yang bohong, itulah kata-kata yang selalu yang membesarkan tapi ya bohong. Apa istilahnya, bombong, itu kata-kata yang bombong. Warujulah an naqul al-haq wadihan ghairu multawin. Ar-rujulah, kita selalu mengatakan dengan hak, dengan jelas, tanpa basa-basi, tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Bahkan benar-benar lantang ketika dengan kaum muslimin mengatakan bahwa ini adalah saudara kami. Dengan musuhnya lantang bahwa ini adalah musuh kami, tanpa ragu-ragu. Bahkan kan di antara doanya Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Orang-orang seperti itu kita selalu doakan seperti itu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Dan ketika ada saudara-saudara kita, entah itu di negara manapun, misalnya di Palestina, di manapun itu, kita doakan itu dan dengan jelas, ya. Karena itu bagian dari rujulah dalam diri seorang yang selalu mendoakan saudaranya dan mengatakan dengan jelas. Dan terakhir ar-rujulah an numahida lil muslimina sabil al-izzah allati ja'alaha Allahu lahum wa min haqqihim idza tasafu bima wasafahum bihi an yakunu mu'minin. Dan kita memberikannya kepada kaum muslimin dengan tadi sabil al-izzah, jalan kewibawaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan untuk mereka, dan menjadikan itu bagian dari hak mereka yang mereka mensifati dirinya dengan sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sifati untuk mereka, yaitu mereka an yakunu mu'minin, menjadi orang-orang beriman. Maka rujulah jelas kita ketika dengan kaum muslimin kita berusaha merangkulnya, karena kita ada kesamaan tentang keimanan, tanpa kemudian kita misalkan ada perbedaan pandangan. Nggak apa-apa perbedaan pandangan selama memang di situ ada dalil yang dipegang, tentunya dalil-dalil yang kuat. Gak masalah dengan perbedaan itu. Justru kalau gak ada perbedaan malah justru ya hambar toh. Kalau semua sama. Tapi gimana dengan perbedaan itu kemudian kita bisa saling menguatkan bahwa mereka itu masih saudara kita kaum muslimin, mereka masih beriman, mereka masih sholat menghadap kiblat, mereka masih bersyahadat dengan syahadat yang sama. Ya, kita selalu bahwa mereka kaum muslimin, mereka orang-orang beriman yang Allah sifati mereka dengan keimanan itu, sehingga mereka masih saudara kita dan kita masih memuliakan mereka tanpa kemudian kita merendahkan mereka hanya gara-gara karena tidak ada atau tidak sama pemahamannya. Tapi ketika memang jelas perbedaannya itu dalam kaitannya akidahnya itu sudah berbeda, itu jelas kita mengingkarinya. Tapi selama masih menghadap kiblat yang sama dalam sholatnya, selama masih ada kesamaan dalam hal akidah, kenapa kita tidak menerima itu? Karena masih ada keimanan dalam diri saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasannya sangat menarik, Ustaz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuma saya ajukan satu pertanyaan yang mungkin buat saya ini menarik sekali. Tadi kita membahas tentang rojulah, di mana di era sekarang itu semakin merosot. Namun saya melihat ada beberapa perbedaan zaman, Ustaz. Jadi misalkan kayak tentang menikah, tadi kita membahas tentang pernikahan, bahwa kita mau menikah saja ada yang 25, ada bahkan 30, ada bahkan 35 begitu baru nikah. Kalau klisenya sih di zaman sekarang itu masalahnya karena pendidikan gitu. Pendidikan, kerja, baru menikah gitu. Nah, ini yang menarik, bahwa di masa Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu di umur 9 tahun. Dan mungkin di masa itu pernikahan seorang perempuan di umur 9 tahun mungkin saja itu hal yang wajar. Karena kalau kita lihat kakek nenek kita saja menikah di usia 12 tahun, bahkan di usia 13 itu anaknya sudah ada yang 4, ada yang 5 gitu. Dan itu real terjadi gitu di masa kakek nenek kita gitu, dan belum jauh dari kita. Itu kan berarti menandakan bahwa ada satu gap perbedaan era atau perbedaan zaman yang mempengaruhi kualitas dari itu tadi, rojula itu tadi. Jadi misalkan kayak Muhammad Fatih bisa menguasai Konstantinopel di usia 21 tahun. Soekarno bisa memimpin Indonesia di usia 26 tahun gitu. Nah, kita memimpin itu di usia berapa gitu? Memimpin RT gitu di usia 50 tahun gitu. Jadi memang saya lihat ada gap perbedaan zaman yang itu mungkin terjadi karena satu kebiasaan dari zamannya begitu, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat ini terjadi, Ustaz? Jadi kenapa zaman kita sekarang kok bisa berbeda dengan zaman-zaman bahkan yang nggak terlalu lama dari kita, ya kakek nenek kita, dimana kualitas dari mereka itu mungkin masih muda, cuman dengan kecerdasan yang jauh dari kita gitu untuk saat ini. Mungkin kalau kita ngomong sekarang era modern begitu ya, cuman kalau dibilang kualitas kepemimpinan, ternyata kualitasnya jauh lebih baik di masa lalu begitu. Berarti kan ngomong modernisasi tidak berarti itu kebaikan atau sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya begitu. Jadi itu yang saya tanyakan, kenapa itu bisa terjadi? Apakah itu karena sistem atau memang ada propaganda atau perang propaganda di antara Islam dan musuh Islam? Terus dan apakah memang kita harus kembali lagi di kebiasaan era Rasulullah itu, Ustaz? Bagaimana menyikapi itu? Karena ini memang kan persepsi kita di era sekarang udah jauh sekali dengan persepsi kebiasaan di masa Rasulullah, Ustaz. Sedangkan kita akan meniru di zaman Rasulullah dari segala kehidupannya gitu. Itu gimana bisa menerapkan itu gitu? Mungkin itu, Ustaz, saya tanya. Bismillah. Tentang tadi bahkan mbah istri saya itu masih ada, itu sering bercerita kalau dulu ketika nikah itu kurang lebih 13 atau 14 tahun.
sehingga ya Masya Allah anaknya banyak, kemudian ya punya cucu masih seger gitu, masih seger gitu. Ya Masya Allah memang begitu luar biasa. Dan ternyata memang itu menunjukkan bahwa, dan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sekarang ini ada perbedaan dengan di zaman sebelumnya. Hal yang paling besar adalah hilangnya kebarokahan, hilangnya barokah itu. Buktinya apa? Misalkan sekarang ini dengan kecanggihan yang begitu luar biasa, kita mau lihat apa saja itu tinggal klik gitu. Kita pengen mendapatkan ilmu apa saja tinggal buka di sini, terjawab sudah semua. Kalau di zaman dahulu para ulama-ulama kita itu mereka harus melakukan perjalanan yang begitu panjang, bahkan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu dengan melakukan perjalanan yang begitu panjang sekali, bahkan beribu-ribu kilo untuk mendapatkan satu hadis atau satu ilmu. Dan akhirnya ketika mereka melakukan itu, barokahnya itu Allah berikan dan mereka mendapatkan itu, sehingga ilmunya Masya Allah bisa kita nikmati sampai saat ini, bisa kita nikmati saat ini. Dan juga orang tua kita kan dulu sering mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Sekarang gimana Pak? Bahkan dibatasi, nyun ngapunten, gitu, dibatasi. Harus misalkan ya cuma 2 anak. Kalau bacanya itu 2 anak lebih baik, itu nggak apa-apa ya, 2 anak lebih baik kan gitu. Tapi kalau 2 anak lebih baik, nah itu repot. Kalau 2 anak lebih baik kan gitu, ini kan nggak apa-apa, 2 anak lebih baik. Tapi kalau 2 anak lebih baik, nah itu kan berarti ada pembatasan di situ. Dan pembatasannya itu kan pasti ditakut-takuti dengan apa itu? Nanti apa? Miskin, nanti kadang kan ya, kadang ada sebagian orang misalnya, oh nanti kalau anaknya banyak, nanti sekarang misalnya sekolah bayarnya mahal, apalagi biaya hidup kayak gini. Ada ketakutan itu yang selalu disampaikan, hingga akhirnya termindset di sebagian kaum muslimin, ya, ketakutan itu muncul. Ya tentunya semua itu sudah ada sistemnya, sudah didesain dengan sangat baik oleh musuh-musuh Islam, itu sudah mulai didesain dengan baik, sehingga itu akan sampai akhirnya nanti kaum muslimin akan tidak pede dengan keislamannya, tidak percaya diri dengan keislamannya. Ya, tidak percaya diri dengan keislamannya, terus mau bawa apa? Kan itu, mau bawa apa? Makanya memang mau tidak mau, tentunya meskipun dalam kehidupan sekarang ini, zaman ini, bukan kemudian akhirnya berdalih bahwa kalau hidup mengikuti zamannya Nabi kan ya harus seperti itu. Ya enggak seperti itu juga. Tetap kita hidup di zaman ini, kemudian kita berusaha mengikuti bagaimana Nabi dan para sahabat yang itu menjadi rujukan kita semua. Kita mengikuti itu. Kita mengikuti semaksimal yang memang kita bisa lakukan. Gaya hidupnya kita coba ikuti dengan misalkan makan yang baik, kemudian gaya hidupnya bagaimana dengan belajar yang baik, mencari ilmu yang sebaik mungkin. Sebagaimana misalkan Imam Syafi'i pernah ditanya tentang bagaimana syahwat Anda dalam mencari ilmu itu. Kata beliau, syahwat saya mencari ilmu itu sama seperti halnya
seorang ibu yang mencari anaknya ketika anaknya hilang, cari sampai ketemu, kemudian saya curahkan semua anggota tubuh saya agar semua itu bisa menikmati tentang ilmu itu. Tetap mencari ilmu, apalagi diberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Allah mudahkan semua urusan, misalkan punya HP, internet yang lancar, gunakan semaksimal mungkin. Kendaraan, maksimalkan itu. Tentunya memang tidak ada yang lain kecuali memang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Tentunya dengan zaman ini, dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini, untuk mendukung agar kita lebih banyak lagi. Kan harusnya kalau zaman ini dengan kemudahan yang begitu besar itu, harusnya orang-orang itu lebih banyak karyanya tuh. Mau baca apa saja, wah di sini bisa menyimpan beratus-ratus bahkan beribu-ribu kitab PDF misalkan. Nah zaman dulu mereka kalau nggak punya uang ya nggak bisa beli kitab. Lawang di Baghdad itu di masa Baitul Hikmah itu, kitab itu harganya itu diukur dengan atau ditimbang. Misalkan kitabnya tebal gitu, ditimbang. Nah itu harganya tentunya dengan emas 2 kilo ya itu dihargai nggak tahu berapa, tapi dengan emas. Makanya sampai ada yang menulisnya itu dengan tulisan yang besar-besar, gede-gede gitu. Dulu nggak ada fotokopi. Kalau mau fotokopi ada di Baitul Hikmah itu, tugasnya untuk nyalin tulisan, fotokopi lah sekarang. Ya tulis ulang. Tulisnya, dan ada ulama yang nulisnya itu gede, karena para ulama mereka ketika menulis kitab ya nanti dihargainya dengan itu, ditimbang itu. Disalin, ada yang nulisnya gede-gede gitu, bisa berjilid, banyak dapat uang. Dan ternyata hikmahnya ditulis gede-gede itu ternyata lebih terjaga. Yang kecil-kecil udah mulai hilang-hilang, yang gede-gede masih bisa terbaca. Meskipun mungkin ya Allah alam, mungkin ya gede-gede itu biar makin gede, makin tebal, makin berat gitu, ditimbang jadi. Tapi ternyata Allah berikan manfaat dari itu. Kan contohnya seperti misalkan kitab hadis itu. Kalau sekarang kita cari hadis tinggal gini ada ensiklopedia hadis itu yang ditulis oleh orang-orang Belanda. Bahkan salah satu pembimbingnya itu yang dulu di Indonesia yang pura-pura masuk Islam kemudian sampai ke Mekah itu. Nah, itu pembimbingnya. Itu justru malah Allah Subhanahu wa taala berikan jadikan manfaat itu. Tadinya digunakan untuk menghancurkan kaum muslimin. Kan di situ kalau mau mencari hadis tinggal dilihat gitu kan, di mana gitu kamus hadis itu. Kamus hadis dilihat ya. Biar untuk menghancurkan Islam tinggal lihat, oh di hadis ini dia. Dan benar memang ditulisnya memang benar. Tapi ternyata itu menjadi manfaat bagi kaum muslimin. Malah jadi manfaat, malah bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang kan tinggal klik di sini ketemu. Kalau dulu kan nggak bisa. Harusnya kan sekarang bisa lebih banyak kita menghasilkan karya itu. Tapi justru kenapa malah makin merosot, hilangnya barokah itu. Barokah, lisannya orang-orang juga sudah mulai hilang kebarokahannya. Kalau orang-orang dulu banyak anak banyak rezeki. Lu kan tawakal loh, tawakalnya tinggi loh, banyak anak banyak rezeki loh. Ini kalau sekarang anak 5 gitu, anak 6, waduh piye nanti makannya ke piye. Ya nggak usah piye-piye gitu kan, minta sama Allah ikhtiar, minta sama Allah kemudian tawakal kan gitu.
Orang-orang dulu kan gitu, dan nyatanya juga ya mungkin kita bagian dari itu tuh. Saudara-saudara kita mungkin banyak, tapi ya nyatanya ya alhamdulillah kan gitu. Allah berikan kecukupan. Tinggal kita yakini itu, kita yakini banyak anak, banyak rezeki itu ya alhamdulillah. Kita nggak usah khawatir, dan tentunya dengan kita terus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita berusaha mengamalkan itu, maka kita mengharapkan barokah itu akan mulai muncul. Makanya kan dikatakan bahwa orang akan bisa mengatakan dengan hikmah. Para ahli hikmah itu mereka bisa mengatakan dengan penuh hikmah, disebabkan karena dua, yaitu ilmu yang dimiliki dan amalan atas ilmu yang sudah dimiliki itu. Sehingga dengan itu apapun yang keluar itu adalah isinya hikmah. Nah, dengan itu kan kita mengharapkan barokah. Kita mengatakan kepada anak kita, nak, nggak apa-apa. Ketika misalnya sudah masuk usia itu kan, selesai dari pondoknya, pesantren, pendidikannya, nah, ketika minta nikah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kan? Atau ketika kita misalnya punya anak perempuan, kita tahu saudara kita, teman kita misalkan di Al-Fatih ini, punya anak laki-laki, yuk nggak apa-apa tuh kita menawarkan tuh, kita pisahan wela, pisahannya piye gitu, kan nggak apa-apa begitu kan, justru malah harapannya itu. Harapannya kita lebih besanan dengan orang yang sudah kita kenal, kenapa enggak? Dan itu dicontohkan oleh guru kita tuh, ya kan? Ustadz Elvin dengan Ustadz Budi itu besanan, ya Allah. Itu bisa jadi nanti Ustadz Budi nikah dengan anaknya siapa? Dengan nikah anaknya dari misalkan muridnya, bisa jadi. Ya enggak apa-apa tuh. Tapi ayo besanan dengan orang yang kita memang sudah kenal, alhamdulillah. Dan kita akan lebih bebas untuk bisa menanamkan itu. Bahwa sama-sama udah kenal, udah tahu. Tapi hati-hati jangan seperti Asy'ariyin tadi yang disebutkan tadi kan, kaumun fuqaha, orang-orang yang sudah ahli ilmu, tapi mereka merasa, waduh, mosok yo ngajari. Justru kita udah tahu lah, lebih enak masalah ngajari, ngasih tahu lebih enak, ngomongnya mungkin lebih enak lagi. Dengan anak-anak kita, nak, terus nggak apa-apa, nikah muda jos gitu. Nikah muda lebih bagus dibandingkan dengan orang tuamu, nak nikahnya telat, nikahnya telat. Sekarang kamu nikahnya juga alhamdulillah, tapi dijaga hak Allah, dijaga hak suami, atau dijaga hak istrinya. Itu kita bisa mengatakan itu lebih baik, karena kita tahu bahwa kualitas dari anak dari saudara kita seperti apa. Itu lebih baik. Bahkan ada dulu waktu saya masih di Jakarta Timur itu ada Kutab Awal 1 sudah ngincer. Masya Allah, sudah ngincer. Enggak apa-apa. Dan satu anak laki-laki itu saya suka sama ini, Ustaz. Dan dua lagi langsung ini kok langsung mantap sekali ini. Itu jadinya, kenapa kok bisa senang sama fulanah sama fulanah? Oh, kalau yang fulanah ini hafalannya banyak, Ustaz. Kalau yang satunya ini adabnya baik ini. Waduh, ini luar biasa ini. Iya, tinggal nanti sudah usianya masa selesai. Dan itu insya Allah yang akan hadir, dan itu insya Allah dimulai dari keluarga-keluarga kita, insya Allah. Maka ya terus kita mengasah diri kita berusaha untuk kembali kepada apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga dengan itu barokah itu muncul, sehingga kebaikan itu akan muncul di kemudian hari, insya Allah. Wallahu a'lam.